aku gunain tagline ngopi di pasar itu ya karena belakang ini kan pasar gitu, biar orang-orang yang kesini tuh bisa ngerasain vibe di pasar. Halo Mas, perkenalkan, untuk nama saya Lutfi Noriswan, tapi teman-teman biasanya manggil Lotek. Saya di sini selaku founder dari Wespas Coffee. Kemudian untuk background tahun 2015 waktu saya lulus SMA, saya kerja di coffee shop namanya Kopi Ni Eyang. Waktu itu singkat cerita di tahun 2018 saya diberi amanah untuk mengelola. Kemudian di tahun 2021 akhirnya saya mendirikan Wespas Coffee ini. Untuk ide awal pembuatan Wespas sendiri dari saya pribadi sih, jadi saya sering explore ke coffee shop, kemudian kebetulan di sini juga dari rumah nenek, kemudian eman gitu loh, kayak punya rumah yang vintage di kota gede, kemudian kok nggak digunakan, nah seperti itu. Kemudian saya minta izin ke orang tua, juga ke nenek, ini gimana rumah nenek kalau dibuat coffee shop. Maksudnya selama ini saya berkecimpung di dunia kopi, tapi ya mungkin dream job barista juga kan, punya cafe sendiri. Akhirnya dapat restu dari orang tua, ya akhirnya berdirilah Wespas Coffee ini dari tanggal 4 Juni 2021. Tempat atau awalnya bangunan ini sebelum ada Wespas itu dulu nih ceritanya tuh di rumah nenek, kemudian ya cuma jadi rumah nenek, kemudian area-area yang sekarang jadi sitting itu juga cuma jadi kebun sama gudang-gudang. Akhirnya di tahun 2006 itu gempa, kemudian bangunannya karena bangunan udah lama, kemudian direnovasi sama bapak waktu itu. Minta tolong teman, waktu itu temen arsiteknya itu dari dosen ITB, konsultasi lah sama beliau. Bapak pengen pengen renovasi ini nih, tapi tetap pengen ada unsur Jawa Belanda gitu. Nah akhirnya sama beliau itu desain lah kayak sekarang. Nah kemudian setelah didesain bingung lagi setelah bangunan jadi. Maksudnya waktu itu kan karena saya masih sekolah juga, belum kepikiran mau buka kafe ya, akhirnya disewakan. Nah kemudian waktu Wespas sudah ada, ya perlahan saya rapikan, kayak lemari-lemari saya buat gudang lagi di belakang. Kemudian area yang taman sekarang itu kan dulu awalnya itu cuma kebun terbengkalai, nggak cerah gitu. Nah terus aku juga minta tolong temenku buat desainin ruangannya, lightingnya biar terang. Nah akhirnya jadilah yang seperti yang Wespas yang sekarang. Untuk nama Wespas sendiri itu sebenarnya saya ambil dari nama pasar. Wes itu barat, kemudian pas itu pasar. Soalnya bangunan ini kan berada di barat pasar, jadi orang-orang biar ingatnya tuh gampang loh, Wes barat pas pasar, kota gede, nah gitu sih. Untuk konsep Wespas sendiri, coffee shop yang buat nyantai aja sih, bukan yang buat
working space atau apa gitu, karena pertama tempatnya yang kecil juga, kemudian space-nya nggak memungkinkan untuk apa ya, meja-meja yang buat laptopan atau apa. Nah akhirnya ya udahlah, konsepnya aku buat ya orang-orang nongkrong nyantai gitu aja sih. Kemudian aku gunain tagline ngopi di pasar itu ya karena belakang ini kan apa, pasar gitu, biar orang-orang yang kesini tuh bisa ngerasain vibe di pasar. Sebenarnya untuk target market awal itu saya malah orang-orang kota gede, maksudnya orang-orang kota gede yang kalau pengen ngopi ya udah di Wespas saja, daripada kamu harus ke utara kena apa, macet atau apa. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata malah kebanyakan orang-orang kota yang pada kesini, bahkan wisatawan yang dari Jakarta, Semarang gitu kesini. Kemudian kalau musim summer gitu banyak bule-bule yang kesini juga kalau pagi, jadi malah di luar ekspektasi. Ngopi di pasarnya mah luas pasarnya. Halo, aku Lutfi. Ya, ini Wespas Coffee. Untuk areanya sendiri ada di barat, ini pasar Kota Gede. Kemudian untuk ini menjadi area yang depan yang teman-teman mau lihat suasana di Kota Gede, nyantai gitu. Yuk masuk. Kemudian nanti masuk, ini menjadi area bar Wespas sendiri. Untuk menu sama kasir ada di sebelah sini. Itu ada Mas Vito sama Mas Dani. Kemudian ini juga ada barang-barang yang customer ketinggalan. Mungkin untuk petanya ada di sini juga. Peta Wespas, kurang lebih ada Wespas, pasar, sama apa ya, tempat-tempat umum di Kota Gede. Kemudian area ini jadi area apa ya, kayak taman yang dulu tadi aku ceritain, yang dulunya cuma kebun, area terbengkalai. Nah kebanyakan untuk yang duduk-duduk di sini itu apa ya, mereka yang ingin merasakan suasana di rumah nenek atau suasana yang Kota Gede, yang dimana antar rumah itu masih berdekatan, kayak itu. Ini udah di sebelah sini, ini udah rumah tetangga. Kemudian ini rumah nenek yang aku ceritain tadi. Kemudian itu juga udah jadi rumah tetangga, beda lagi sama yang sebelah sini. Seperti itu sih. Kemudian sebenarnya masih ada spot satu lagi. Ini dulu ceritanya ya, ini juga sama kayak cuma sekedar kebun yang terbengkalai. Ya akhirnya minta tolong lah sama desainer saya toh. Kemudian ya jadilah area ini. Kalau area yang ini kebanyakan mereka yang pengen lebih intim di sini, kayak cerita-cerita bab asmara sama kehidupan gitu. Soalnya suasana yang di sini lebih dingin karena banyak pepohonan, seperti itu sih. Itu tadi bagian dari Wespas Coffee. Untuk teman-teman yang ada di Jogja atau dimanapun, jangan lupa mampir ke Wespas Coffee. Ada di barat pasar Kota Gede, atau mungkin bisa cek di Google Map Wespas Coffee. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya Wespas itu bukan coffee shop pertama ya mungkin di Kota Gede. Mungkin sudah ada kedai-kedai
itu di kota gede. Nah sebenarnya untuk perkembangan coffee shop di kota gede lumayan berkembang sih, maksudnya saya ngerasain sendiri waktu Wespas ada, kemudian ada beberapa kedai-kedai, kemudian orang-orang di utara juga tanya-tanya, maksudnya di kota gede masih ada ruko-ruko atau tempat-tempat yang disewakan enggak itu. Jadi kan orang-orang pada tertarik itu loh ke kota gede. Dulu mikirnya kak di kota gede kan belum ada nih kayak coffee shop gitu-gitu kan. Nah, akhirnya aku coba buat Wespas ini. Ya, alhamdulillahnya juga orang-orang pada datang ke sini gitu sih. Untuk perkembangannya sendiri juga sekarang mungkin tiap jalan ke kota gede udah ada kafe-kafe sih, bahkan di dalam gang-gang juga itu juga udah mulai ada gitu. Untuk signature-nya sendiri itu kita ada Wespas gitu Mas, jadi dia mocktail coffee, base-nya dia espresso, terus untuk rasa dia floral, ada rempahnya gitu. Untuk best sellernya di Wespas sendiri sebenarnya hampir sama semua sih Mas, jadi kayak kita ngerekomendasiin ke customer juga, maksudnya mau nyari kopi yang gimana, mau basic suka yang manis atau enggak, terus mau pakai susu atau enggak, jadi hampir rata. Tapi untuk yang best sellernya sendiri kalau di kopi susu ada di kopi susu pas Mas, itu jadi signaturenya Wespas. Untuk rasa dia creamy manis gitu. Kemudian kalau yang nggak pakai susu gitu, mocktail ya ada di Wespas sama Americano Lemon, jadi dia lebih seger gitu. Untuk makanan kita juga ada, tapi dia resbol gitu sih Mas. Kalau yang best seller itu antara ayam sambal mata sama cumi. Kan kota gede sendirian juga menjadi tempat wisata di Jogja. Kemudian mereka pengen habis jalan-jalan ke kota gede terus pengen ngopi, terus bingung nih kemana. Nah mungkin terus mereka ke Wespas sendiri karena pengen ngerasain suasana kota gede juga, maksudnya suasana yang orang-orang jualan di pasar, kemudian kalau sore orang jalan cari lauk atau pedagang-pedagang yang mau jualan di pasar. Jadi itu mungkin suasana seperti itu kan nggak banyak kan di kota-kota atau di mana. Untuk lokasinya sendiri Wespas ini sebenarnya ada di Bantul sih Mas, di Bantul, soalnya perbatasannya loh. Jadi Wespas Bantul pasarnya itu tuh udah kota gede, itu kota. Nah, untuk lokasinya Wespas sendiri ada di Sayangan nomor 6, Jagalan Banguntapan, Bantul. Kemudian mungkin di Google Map udah ada sih Wespas Coffee gitu. Tapi untuk gampangannya itu ada di Barat Pasar gitu. Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri Wespas buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kecuali di hari Jumat kita bukanya jam 1 sampai jam 11 malam. Terus kalau pagi juga ada promo ngopi pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang, itu 15.000 espresso base sama ada kopi susu sama Americano Lemon.